Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revano Putrananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu FreeRTOS Advance, yaitu eksplorasi fitur sinkronisasi, memori, dan optimalisasi sistem. Kita langsung ke pembahasannya terlebih dahulu. Event group sinkronisasi bitflex dan, multi event, yaitu mekanisme sinkronisasi berbasis bit, yang memungkinkan task menunggu kombinasi beberapa kejadian sekaligus logical AND dan OR. Sangat efisien untuk unblocking task, berdasarkan status peripheral yang kompleks. Lalu ada distribute, multi atau MCU. Event groups dapat digunakan untuk sinkronisasi antar inti, multi-core, atau multi MCU dalam arsitektur distribute, sistem, memungkinkan koordinasi status global sistem secara terpusat dan terstruktur. Lalu kemudian ada software timers, dan penjadwalan, non-blocking atau non-blocking periodik, yaitu eksekusi fungsi callback tanpa menghentikan aliran task utama. Lalu task daemon timer, yaitu semua callback timer berjalan di bawah prioritas task daemon tunggal. Lalu kemudian ada remote control, timer dapat dikontrol start, stop, reset dari task lain atau ISR melalui antrean perintah. Lalu kemudian ada task notification, yaitu efisiensi maksimal, yaitu 45% lebih ringan dari semafor. Direct to task signaling, yaitu mekanisme signaling, tercepat di FreeRTOS karena tidak memerlukan objek perantara seperti queue atau semafor. Notifikasi ini dikirim langsung ke TCB atau Task Control Block tujuan, yaitu ideal untuk implementasi, data pipelining di mana satu task memicu pemrosesan task berikutnya secara sekuensial. Lalu kemudian ada variasi semafor dan resource, yaitu binary encoding, yaitu binary untuk sinkronisasi event tunggal, yaitu counting untuk manajemen pool resource, misal jumlah, slot buffer tersedia. Lalu ada mutex, digunakan, khusus untuk exclusion, eee, mutual exclusion pada resource bersama, yaitu memastikan akses eksklusif antar task. Lalu kemudian ada priority inheritance, yaitu fitur krusial pada mutex untuk mencegah priority inversion dengan menaikkan prioritas task memegang kunci. Langsung saja kita ke memori manajemen heap 1 sampai 5, yaitu, kita bisa lihat di sini untuk heap 1 untuk fitur utamanya hanya alokasi, tidak bisa free. Kemudian, eee, fragmentasi yaitu sangat rendah, determinisme sangat tinggi. Lalu heap 2 alokasi dan free base fit untuk fitur utama, dan fragmentasi yaitu bisa terjadi determinisme yaitu sedang. Lalu ada menggabungkan blok kosong, coalescing, terkontrol, dan tinggi untuk heap 4. Lalu kemudian ada heap 5 yaitu mendukung multiple memory regional atau RAM terpisah, yaitu fragmentasinya itu terkontrol dan determinismenya tinggi. Lalu kemudian ada lokasi statis, yaitu aman untuk, safety critical, menghilangkan kebutuhan akan heap dinamis dengan mengalokasikan stack dan TCB pada waktu kompilasi link time, mencegah, kegagalan runtime akibat kehabisan memori atau fragmentasi yang merupakan syarat utama standar, keamanan perangkat lunak industri. Lalu kemudian ada critical section, versus mutex, yaitu, kita akan bandingkan task enter critical ini
critical section dan mutex ini, yaitu task center underscore critical ini menonaktifkan interupsi hardware lock. Sangat cepat, durasi harus singkat, lalu melindungi operasi atomis murni. Lalu kemudian ada mutex semafor berbasis penjadwalan task software lock bisa menyebabkan blocking atau suspension. Kemudian ada cocok untuk akses resource durasi panjang. Kemudian ada control task suspension, yaitu vita suspend, yaitu menghentikan task penuhnya dari penjadwalan task tidak akan mendapatkan waktu CPU hingga diaktifkan kembali. Lalu vitas resume, yaitu mengembalikan task ke status ready dari status suspended. Lalu kemudian ada runtime control, digunakan untuk manajemen daya power saving atau menghentikan proses latar belakang saat terjadi kondisi kritis. Kontrol ISR, yaitu resume dapat dipicu dari interupsi, vitas resume from ISR untuk respon cepat. Lalu kemudian ada message dan streams buffer, optimalisasi komunikasi, yaitu message buffer mengirim pesan dengan panjang variabel, memiliki header panjang otomatis untuk identifikasi pesan diskrit. Stream buffer sendiri yaitu aliran byte kontinu tanpa batasan pesan menggunakan trigger level untuk unblocking task saat data mencapai jumlah tertentu, saat efisien untuk skenario single reader atau single writer. Lalu kemudian ada analisis overheat mekanisme, yaitu task notification 20% overheat, lalu event group 45% overheat, binary semaphore itu 60% overheat, lalu ada queue atau data copy yaitu 90% overheat. Estimasi ini itu perbandingan penggunaan RAM dan CPU cycles pada sistem 32 bit. Ya mungkin untuk materi teorinya seperti itu saja yang saya jabarkan. Di sini kita mempunyai project, yaitu kita melakukan implementasi sistem multitasking menggunakan FreeRTOS pada ISP dan STM32 dengan memanfaatkan komunikasi I2C, SPI, ADC, dan DAC serta menggunakan berbagai sensor sebanyak-banyaknya. Yaitu kita menggunakan minimal 3 sensor atau lebih, kalau lebih bagus lebih, tapi kita menggunakan sensor. Kali ini kita akan menggunakan sensor, eee, beberapa sensor seperti, HCSR, DHT, dan kemudian saya akan menggunakan sensor, eee, RTC, yaitu kita akan gunakan bagian sensor suhunya saja, dan kita, untuk ADC dan DAC tentu saja kita menggunakan, eee, potensio, lalu I2C kita menggunakan LCD OLED dan mungkin bisa menggunakan LCD, 16:2 LCD I2C. Lalu SPI kita menggunakan modul, microSD. Ya mungkin, untuk project kali ini kita langsung saja ke video hardware-nya dan pembahasan programnya. Oke teman-teman, untuk, project kali ini kita menggunakan ISP32. Di sini bisa kita lihat, yaitu untuk, eee, kita kita menggunakan platform ini, platform I/O sebagai berikut. Lalu beberapa library kita juga tambahkan seperti ada Fruit untuk, LCD OLED-nya, dan DHT, RTC, SPI, SD card modul. Lalu kemudian ada juga, eee, Arduino.H ini untuk library utama kita. Kita langsung saja ke pembahasannya. eee, kita langsung saja ke sini teman-teman. Kita akan cari bagian sini. Ya, tes DHT ini yaitu pembacaan data seperti tas DHT, tas RTC, tas ADC, tas ultrasonic,
eee, ini untuk pembacaan data, lalu kemudian ada tas OLED juga. Ini semuanya ini tuh untuk, bagian, eee, pembacaan, yaitu tas LED ini untuk tas, antarmuka dan output, lalu SD card ini untuk, menyimpan menyimpan, logging data ke format .csv, lalu kemudian ada tas button di sini untuk interrupt, untuk navigasi halaman layar. Oke, mekanismenya sendiri seperti yang kita bahas tadi, teman-teman. Kita ke data mutex. Data mutex, I2C mutex, dan SD mutex eee, itu berfungsi sebagai kunci akses. Contohnya itu kayak layar OLED dan modul RTC sama-sama menggunakan jalur komunikasi I2C. Memastikan hanya ada satu tas yang boleh mengirim atau menerima data di jalur I2C pada satu waktu, sehingga sistem tidak crash. Jadi kita menggunakan, eee, ya sama intinya kakinya. Kakinya itu sama kayak RTC dan OLED, ini sama untuk SDA-STL-nya. Kita menggunakan kaki yang sama, dan untuk data mutex seperti ini tuh ya berfungsi untuk kunci aksesnya agar tidak terjadi crash ketika, eee, sistem itu mengirim atau menerima di jalur yang sama seperti itu. Lalu kemudian ada sensor Q, bisa kita lihat di sini. Sensor Q ini itu, antrian data berkapasitas satu elemen. Ini memisahkan logika pembacaan sensor dengan logika tampilan layar OLED atau snapshot. Ini data sensor terbaru akan dikopi secara atomik ke Q ini, lalu dibaca dengan aman oleh tas OLED. Kita langsung saja ke, eee, kita akan cari pada bagian ini, teman-teman. Nah, ini filter distance. Filter EMA pada HCSR untuk mengatasi pembacaan sensor jarak ultrasonik yang seringkali itu fluktuasi, teman-teman, atau memiliki noise. Program ini tuh mengimplementasikan filter exponential moving average atau EMA. Hal ini itu terlihat pada baris ini, teman-teman. Bisa kita lihat. Ini untuk, mengimplementasikan ini untuk filter. Cara matematisnya itu saya lupa rumusnya, tapi filter ini tuh bisa memberikan, 70% pembobotan pada data historis dan 30% pada data baru. Itu menghasilkan pembacaan jarak yang lebih stabil, seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian kita akan bahas pada bagian tas SD card ini tuh menangani penyimpanan data historis. Setiap 5 detik itu data yang dihasilkan oleh sensor itu akan, menjadi satu baris teks atau comma separate values dan menyimpannya pada mode file append ke dalam sensor log .csv yang sudah kita bahas tadi, yaitu format ini tuh ideal untuk diimpor ke Excel guna keperluan analisis seperti pembuatan, trend line atau regresi linear di kemudian hari. Ya mungkin untuk, eee eee, pembahasan programnya seperti itu saja, teman-teman. Kita langsung ke video hardware. Oke, teman-teman, untuk percobaan pertama di sini kita mengakses, eee, 3 sensor sekaligus, yaitu saya menggunakan HCSR, DHT, dan ada RTC, yaitu meskipun ini RTC real time clock, tapi di dalamnya itu ada sensor suhu juga, teman-teman. Jadi saya gunakan RTC. Kita di sini projectnya itu FreeRTOS dengan menggunakan 3 atau lebih sensor, dan kita akan mengakses juga ADC dan DAC, kemudian ada SPI juga. Kita ada SPI juga, dan juga kita mengakses I2C. Jadi kita menggunakan LED OLED untuk mengakses I2C, lalu kemudian ADC dan DAC menggunakan potensio,
untuk LED. Dan untuk SPI-nya sendiri teman-teman kita menggunakan yaitu modul SD card seperti ini. Ya, ini untuk programnya sudah kita upload. Sebentar. Programnya sudah upload sukses untuk terupload. Kita bisa lihat untuk tampilan LCD-nya ini kita akan atur dulu. Ini ada push button untuk mengganti modenya. Untuk mengganti mana yang ingin dijalankan, ini untuk patch 1, ini 2, untuk RTC, lalu ada potensio juga, lalu kemudian ada HCSR juga. Untuk patch 1 kita akan bahas terlebih dahulu. Untuk patch 1 ini untuk tas 1, untuk DHT 22 ini memonitoring sebentar. Untuk DHT 22 ini 29 derajat Celcius dan HAM kelembapannya itu sekitar 39,4%. Lalu kita next lagi untuk RTC, yaitu karena real time clock jadi saya tambahkan juga untuk timenya. Untuk sekarang jam 2:36 siang dan date-nya itu tanggal 2 bulan 6 tahun 2026 dan untuk temperaturnya ini 28,8 Celcius. Lalu untuk patch 3 potensio kita akses langsung teman-teman. Kita akan putar potensionya, kita akan putar ya. Untuk ADC raw-nya kita akan 0, lalu LED-nya tidak menyala teman-teman. Untuk LED-nya kita akan putar lagi, kita akan tambah menjadi 1000 lebih sampai LED-nya menyala. Dan ya, menyala teman-teman. Untuk LED-nya ketika diputar di angka 2100 ADC-nya dan DAC outputnya sekitar 138 banding 255. Lalu status LED-nya on. Kita akan putar lagi sampai mentok ke kiri. Kita akan mentokkan teman-teman. Ya, ini sudah mentok. Oke, langsung kita lanjut ke patch 4. Di patch 4 ini ada CSR, yaitu distance. Kita menggunakan sensor HCSR untuk mengetahui jarak. Oke, mungkin untuk percobaan pertama dengan menggunakan ESP32 dengan project FreeRTOS, SPI I2C dan ADC DAC kita sudah mengakses semuanya. Oh iya, kemudian untuk modul SD card-nya kita bisa melihat di bagian monitor ini, serial monitor di VS Code. Ya, kita bisa lihat untuk SD card-nya ini akan meng-save data yang sudah kita
yang sudah kita ambil dengan menggunakan sensor akan di-save melalui SD card ini. Ya mungkin untuk segitu saja untuk percobaan pertama, kita lanjut ke percobaan kedua. Oke, mungkin untuk, eee, video kali ini sampai, segitu saja. Terima kasih sudah menonton, saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.